Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dari kelas 11-8, absen yang ke-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi produk prakarya yang telah saya buat. Saya telah membuat sebuah kipas angin portable. Nah, adapun komponen yang saya butuhkan dalam membuat kipas angin portable ini antara lain sebuah pipa PVC atau pipa paralon, lalu sebuah saklar, lalu keni paralon, lalu sebuah penutup paralon, dua buah baterai yang telah saya rekatkan di dalam pipa PVC atau paralon ini, lalu stik kayu sebagai baling-baling, lalu sebuah gabus tempat menempelnya stik, lalu sebuah dinamo yang terletak di dalam keni paralon, serta kabel listrik yang akan menghubungkan aliran listrik di dalam pipa ini. Kita pastinya sudah sering melihat kipas angin. Nah, kipas angin ini biasanya digunakan untuk menyejukkan badan kita ketika cuaca sedang panas, maupun untuk mengeringkan barang-barang yang sedang basah. Nah, kipas angin ini biasanya kita lihat di dalam rumah kita, di mana kita harus menyejukkan kabel kipas angin ke stop kontak yang dialiri oleh listrik. Nah, kipas angin ini tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga tidak portable. Dengan berkembangnya zaman, akhir-akhir ini ditemukanlah kipas angin portable di mana bisa dibawa kemana-mana, simple, praktis, dan memerlukan daya yang relatif kecil. Namun, kipas angin portable ini membutuhkan biaya yang cukup besar atau relatif mahal. Untuk itu, saya memiliki inovasi untuk membuat sebuah kipas angin portable sederhana. Nah, kipas angin portable sederhana ini juga membutuhkan daya yang cukup kecil karena hanya membutuhkan dua buah baterai untuk menggerakkan dinamo. Nah, adapun tujuan pembuatan kipas angin portable sederhana ini antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membuat suatu barang yang memiliki nilai fungsi. Yang kedua pastinya adalah yang kipas angin kita buat lebih ekonomis, karena di sini saya memanfaatkan barang-barang bekas yang berada di sekitar saya dan memaksimalkan barang-barang tersebut serta meminimalisir pengeluaran biaya. Lalu yang ketiga pastinya adalah kipas angin ini praktis, fleksibel, dan portable sehingga dapat dibawa kemana-mana. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui konsep penyusunan dalam pembuatan aliran listrik khususnya seri. Yang pertama adalah dinamo. Dinamo merupakan komponen listrik kecil yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Nah, komponen penyusun utama dari dinamo ini antara lain yang pertama adalah sebuah stator dan kedua rotor. Nah, stator ini merupakan bagian statis yang tidak bergerak dan terdiri atas rangka dan kumparan medan. Sementara bagian rotor atau bagian yang dapat berputar terdiri atas sebuah kumparan jangkar. Nah, dinamo ini memerlukan tegangan arus searah. Lalu yang kedua adalah baterai. Baterai terdiri atas satu hingga lebih elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberikan daya. Nah, terminal positifnya disebut dengan katoda, bagian yang terdapat tonjolan, sementara bagian negatifnya atau bagian yang datar saja ini disebut dengan anoda. Aliran elektron mengalir dari negatif positif atau dari anoda ke katoda. Nah, baterai dapat mengubah secara langsung energi kimia menjadi energi listrik. Adapun komponen utama penyusun dari baterai antara lain zinc, batang karbon, dan amonium klorida, serta dilapisi oleh tembaga. Lalu yang kemudian adalah saklar. Nah, saklar atau lebih tepatnya saklar listrik ini adalah sebuah komponen atau perangkat yang berguna untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Nah, konsep kerja dari saklar ini adalah apabila kita menghidupkannya, maka akan terjadi sambungan aliran listrik sehingga listrik dapat mengalir dari anoda ke katoda. Sementara apabila tadi jika kita mematikan alirannya,
maka saklar akan mengangkat aliran listrik, sehingga tidak ada aliran listrik dari baterai yang akan menggerakkan dinamo tersebut. Nah, pada dasarnya, saklar sederhana terdiri atas dari dua bilah konduktor yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik yang akan nantinya menggerakkan dinamo tersebut. Namun apabila kedua bilah konduktor ini akan tidak terhubung atau saklar itu naik, maka tidak akan ada aliran listrik yang menyebabkan tidak ada aliran dari anoda ke katoda, sehingga dinamo tidak dapat berputar. Dan barang terakhir adalah kabel listrik. Nah, kabel listrik ini dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical cable, adalah media yang digunakan untuk menghantarkan listrik. Nah, kabel listrik ini pastinya bersifat konduktor atau dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kabel listrik ini dilapisi oleh sebuah bahan yang bersifat non-konduktor atau isolator. Sementara bagian dalam kabel tersebut bersifat konduktor. Biasanya kabel listrik ini dibuat dengan tembaga karena tembaga memiliki daya hantar listrik yang sangat bagus. Jadi, adapun konsep aliran listrik yang saya gunakan dalam membuat kipas portable sederhana ini adalah menggunakan konsep rangkaian listrik seri. Nah, konsep rangkaian listrik seri ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak terdapatnya percabangan aliran listrik, atau bisa dikatakan komponen listrik disusun secara beraturan atau sejajar atau berderet. Nah, rangkaian listrik seri ini memiliki ciri-ciri apabila saklar dimatikan atau aliran diputus, maka seluruhnya akan mati. Dan adapun sifat lain dari rangkaian seri ini adalah setiap kuat arus akan dialirkan sama besar ke tiap komponen listrik. Adapun keuntungan dari aliran listrik seri ini atau rangkaian seri ini adalah membutuhkan kabel yang sedikit, karena hanya membutuhkan satu kabel saja sebagai aliran listrik atau rangkaian listrik tersebut. Nah, adapun beberapa kendala yang saya alami dalam proses pembuatan kipas angin portable sederhana ini antara lain yang pertama adalah untuk menemukan dinamo ini. Dinamo ini bisa dikatakan relatif sulit untuk dicari karena di toko-toko listrik sangat jarang orang yang menjual ini. Namun solusi yang saya lakukan adalah saya membeli sebuah mainan dan mendapatkan dinamo ini. Lalu yang kedua adalah untuk membuat dudukan atau tempat saklar ini. Dudukan atau tempat saklar ini bisa dikatakan cukup sulit untuk dibuat karena ukuran dari saklar serta pipa yang harus dilubangi itu harus sama persis sehingga saklar dapat masuk ke dalam. Jadi solusi yang saya lakukan adalah saya terpaksa untuk mengukur terlebih dahulu berapa ukuran saklar, dan kemudian ya saya harus men-solder pipa tersebut hingga bolong sehingga saklar bisa masuk. Dan yang terakhir, kendala yang saya alami adalah untuk membuat baling-baling. Saya awalnya cukup bingung bagaimana cara membuat baling-baling. Namun setelah saya mencari referensi, cukup dengan menempelkan sebuah gabus di ujung dinamo, serta di gabus tersebut kita tempelkan stik-stik kayu yang berfungsi sebagai kipas. Langkah yang pertama, potong pipa sesuai dengan ukuran atau panjang dari dudukan baterai. Nah, di sini saya memotong pipa lebih kurang sepanjang 15 cm. Lalu yang kedua, lubangi paralon sesuai dengan ukuran saklar yang akan digunakan. Saya melubanginya di sini dengan menggunakan solder. Lalu langkah berikutnya, kita membuat sebuah rangkaian baterai dengan menghubungkan anoda baterai 1 dengan katoda baterai 2. Lalu kita rekatkan kedua baterai tersebut dengan sebuah selotip di atas sebuah stick. Kemudian rangkaian baterai tersebut kita rekatkan ke dalam sebuah pipa atau PVC tersebut menggunakan lem tembak. Kemudian hubungkan baterai dan saklar tersebut dengan kabel listrik. Kabel listrik kita patrikan. Kemudian masukkan dinamo ke dalam geni paralon. Lalu kita sambungkan kabel listrik dari saklar ke dinamo dengan mematrikannya.
Nah, setelah dipatrikan, lalu sambungkan atau hubungkan kini paralon tersebut ke paralon atau pipa PVC tersebut. Kemudian untuk baling-balingnya, saya membutuhkan sebuah gabus yang berukuran kecil dan 4 buah batang stek. Dan kemudian 4 buah batang stek tersebut saya lem tembakkan pada gabus tersebut. Kemudian kita tancapkan gabus tersebut pada ujung dinamo. Jadi inilah hasil karya saya membuat kipas portable.